Keributan terjadi saat seorang ibu mencoba menghalangi petugas yang hendak menertibkan bangunan liar yang dijadikan tempat usaha. Aksi saling dorong juga sempat terjadi antara petugas Satpol PP dengan sejumlah warga yang menolak penertiban di Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Penolakan dilakukan oleh orang-orang yang selama ini menempati bangunan liar dan mendirikan usaha di lahan seluas 8 hektar. Meski begitu, petugas berhasil merobohkan bangunan semi permanen dengan alat berat. Sejumlah warga juga membongkar bangunannya sendiri dan memindahkan barang-barang miliknya. Penertiban bangunan liar ini dilakukan karena pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membangun sarana olahraga untuk menunjang gelaran Pekan Olahraga Nasional 2024 yang akan digelar di Sumatera Utara dan Aceh. Dan kemarin kita dialog di hari Jumat, kita berikan mereka kesempatan untuk mengosongkan lapangan. Ada sebagian yang sudah mengosongkan sih saat tadi malam sampai dengan jam 1:30 ya, kita antar mereka ke tempat lokasi mereka pindah. Tadi untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional ya Pak? Ya, rencananya seperti itu. Kita akan buat sarana olahraga. Sementara itu, sejumlah orang yang dianggap provokator dan menghalangi penertiban diamankan petugas kepolisian ke Polrestabes Medan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Pemirsa, sebuah pabrik pengolahan ban bekas di Desa Pesanggerahan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat habis terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ada kebakaran, gudang saya kebakaran. Kebakaran hebat terjadi pada sebuah pabrik pengolahan ban bekas di Desa Pesanggerahan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Api pertama kali muncul di bagian ruang tengah pabrik. Kencangnya tiupan angin membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjinakkan si jago merah. 4 unit mobil damkar diturunkan untuk padamkan api. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Kebakaran gudang pengolahan ban bekas. Ini penyebabnya diduga masih korsleting listrik. Kita dalam proses pendinginan, alhamdulillah dari mulai jam 4:30 kita dapat laporan sekitar jam 5:30 kita langsung meluncur ke TKP dan api sudah membesar. Untuk unit yang saya kerahkan, kita mengerahkan 4 unit, 2 dari sektor Weru, 1 dari Palimanan, dan 1 lagi dari sektor Sumber. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Kita ke ibu kota pemirsa, ruas jalan di Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat ambles hingga berlubang. Akibatnya hanya 1 lajur yang bisa dilintasi kendaraan. Amblesnya ruas jalan di Dan Mogot ini terjadi sejak Minggu sore. Diduga jalan ambles akibat kontur tanah yang tidak kuat menahan beban dan hujan yang terus mengguyur sejak beberapa hari lalu. Amblesnya jalan mengakibatkan hanya 1 lajur yang bisa dilintasi kendaraan karena diameter lubang mencapai 3 meter dengan kedalaman 2 meter. Demi menghindari kecelakaan, petugas membatasi jalan yang ambles ini menggunakan seng. Ruas jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat ambles hingga membentuk lubang mencapai kedalaman 2 meter. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di sana, terutama di jam sibuk pulang kantor, kami telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia yang berada di lokasi. Dilami, akibat lubang ini seperti apa kondisi lalu lintas di sana? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Jalan Ambles di kawasan Jalan Dan Mogot kilometer 10 Cengkareng, Jakarta Barat. Dan memang ini kondisinya di sini tepat di belakang saya. Anda bisa melihat Jalan Ambles, di mana Jalan Ambles ini kurang lebih berkedalaman 2 meter. Dan memang jika dilihat ini jalannya berbentuk lubang bolongan lingkaran yang memang ada bekas cor begitu. Bekas cor ini merupakan
inisiasi dari petugas sendiri yang memang agar tidak adanya cor yang memang nantinya lebih ambruk dibandingkan hari sebelumnya. Dan menurut penuturan petugas ini memang jalan ambruk ini sudah terjadi dari Sabtu sore. Kemudian setelah adanya jalan ambruk tersebut, kemudian petugas melakukan pemagaran di sekitaran daerah jalan ambles ini. Sementara itu juga ini sudah dipasang sudah dipasang pengamanan di mana ini untuk mengantisipasi agar tidak adanya kendaraan bermotor yang terganggu. Tetapi memang setelah adanya pagar ini menyebabkan ruas jalan di sekitaran daerah Dan Mogot ini menjadi lebih sempit. Ruas jalannya sendiri Anda bisa lihat ini lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Jadi dari pihak masyarakat sendiri yang berlalu lalang ini lebih padat. Kemudian ini kendaraan roda 2 maupun roda 3, roda 4 pula ini memang melintas di sekitaran sini, dan mereka juga tadi ada mengeluhkan terkait kesempitan karena jalannya cukup sempit begitu. Dan juga jika kita lihat ini kondisinya sangatlah padat dikarenakan sekarang sudah mulai jam masuk kantor begitu. Dan juga memang ini dari pihak petugas sendiri belum ada konfirmasi terkait kapankah jalan ambles di daerah Dan Mogot ini akan dilakukan pengecoran seperti itu. Walaupun tadi sudah ada pihak pemerintah yang melakukan tinjauan ke daerah ini untuk melihat separah apa jalan ambles yang ada di sini. Begitu, Anissa. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali Dilami. Pemirsa, sementara itu di Jalan Taman Marga Satwa Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, akibat supir mengantuk, mobil SUV masuk ke dalam galian kabel sedalam 3 meter. Mobil SUV bernomor polisi B1962 PJB masuk ke dalam lubang galian listrik di ruas Jalan Taman Marga Satwa Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin sore. Peristiwa terjadi saat ada pengaturan jalan di lokasi akibat proyek galian kabel listrik. Saat berjalan perlahan, mobil SUV menerobos palang pemberitahuan galian hingga masuk ke dalam lubang. Saat dilakukan pertolongan, pengemudi dalam kondisi tertidur. Beruntung pengemudi hanya mengalami syok, namun arus lalu lintas dari arah Andara menuju Cilandak KKO macet hingga 2 km. Pemirsa, sopir ambulans di Pangandaran tewas setelah tabrak truk pengangkut sepeda motor di Jalan Raya Pangandaran, Banjar. Kerasnya benturan, sang sopir ambulans tewas terjepit. Kecelakaan maut terjadi antara truk pengangkut sepeda motor dengan mobil ambulans di Jalan Raya Pangandaran, Banjar, Desa Ciganjeng, Pangandaran, Jawa Barat. Akibatnya sopir ambulans tewas di tempat dan terjepit mobil. Kecelakaan terjadi saat truk bermuatan sepeda motor yang dikemudikan Aldi Ramadan berusaha menyalip kendaraan di depannya. Sopir truk kemudian hilang kendali hingga menabrak mobil ambulans yang melaju dari arah berlawanan. Mobil ambulans yang dikemudikan Laurentius Suntoro pun terseret hingga menabrak kios pedagang sayur di pinggir jalan. Arus lalu lintas di sekitar kejadian sempat macet karena truk yang berhenti di separuh badan jalan dan banyaknya warga yang berkerumun. Kejadiannya mobil Mitsubishi Kodeso yang datang dari arah Banjar menuju Pangandaran hendak mendahului kendaraan yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian kendaraan ambulans Grandmax datang dari arah berlawanan dan terjadi kecelakaan seketika di kanan jalan karena Mitsubishi Kodeso yang membawa motor terlalu kanan jalan. Korban meninggal kemudian dievakuasi ke Puskesmas Sindangwangi pada Herang. Sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke Polsek Kalipucang. 8 korban longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau belum ditemukan. Waktu pencarian ditambah hingga 3 hari ke depan.
Sepekan pasca tanah longsor yang menerjang Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, petugas SAR gabungan kembali menemukan 2 korban di antara material longsoran. Hingga kini, total petugas SAR sudah menemukan 46 korban meninggal dunia. Namun, diduga masih ada 8 warga yang tertimbun material longsor. Pihak BPBD Natuna pun menambah waktu pencarian selama 3 hari ke depan. Ketemu berjumlah 46. Namun dari 46 itu ada 1 orang yang belum teridentifikasi. Nah, berkaitan dengan itu tentunya pencarian evakuasi sudah berakhir pada hari ini, tapi sudah kesepakatan dari Pak Kakansar yang sebagai koordinator lapangan sudah minta petunjuk kepada atasan beliau dan sudah dikeluarkan izin untuk perpanjangan selama 3 hari berikutnya. Sementara itu, korban selamat yang mengungsi di 6 posko pengungsian tercatat 2.240 jiwa. Rencananya, para korban akan direlokasi ke tempat aman. Dari Natuna, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, terhitung mulai hari ini Zainuddin Amali resmi mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Mundurnya Zainuddin Amali sekaligus menasbihkan dirinya sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Usai bertemu Presiden Joko Widodo di Bali, mulai hari ini Zainuddin Amali resmi mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden Joko Widodo pun menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas Menpora. Sebelumnya Zainuddin Amali telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Menteri Sekretariat Negara pada Kamis pekan lalu dan telah berkemas dari kantor Menpora. Terima kasih atas kebersamaan selama ini, memberikan dukungan kepada saya sebagai Menpora. Sebagaimana saya sudah janjikan bahwa pada hari Senin, saya akan ketemu dengan Bapak Presiden. Ketika hari Kamis yang lalu saya menyampaikan surat pengunduran diri. Dan tadi pagi sekitar jam 10.30 waktu Bali, saya sudah diterima oleh Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden sudah mengizinkan saya untuk mundur sebagai Menpora. Soal penggantinya segera, apakah PLT dulu atau langsung ada Menpora definitif. Dari Partai Golkar juga, Pak? Belum tahu karena itu menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Clear ya? Bapak berarti udah kemas barang dari Jalan Pemuda? Atau... Sudah dari hari Jumat yang lalu saya sudah bersih semuanya itu. Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra jadi perbincangan setelah gaya hidup mewah istrinya viral di media sosial. Nama Sudarman menambah daftar panjang pejabat publik dengan gaya hidup mewah. Usai pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan karena daftar kekayaan fantastis akibat aksi pamer harta anaknya Mario Dandi. Kini giliran pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan keluarganya juga menjadi sorotan warganet. Dia adalah Sudarman Harja Saputra yang menjabat sebagai Kepala BPN Jakarta Timur. Warganet menyoroti gaya hidup istrinya di media sosial yang kerap mengenakan aksesoris mewah dengan harta yang fantastis. Berdasarkan situs kodjaktim@atrbpn.go.id, Sudarman duduk di jabatan tersebut sejak tahun 2020 hingga saat ini. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung sejak 2017. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara per Maret 2022, Sudarman Harja Saputra memiliki harta senilai 14,7 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan akan segera memanggil Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra, untuk klarifikasi harta kekayaannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, meski telah diblokir PPATK, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sempat berusaha buka safe deposit box-nya. Uang yang tersimpan di safe deposit box salah satu bank BUMN diduga hasil suap. Penelusuran harta tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo terus bergulir.
Sejumlah rekening miliknya dan keluarga telah diblokir PPATK. Namun sebelum diblokir, ternyata Rafael sempat berusaha mencairkan safe deposit box miliknya. Namun upaya Rafael gagal lantaran PPATK telah mendeteksi dan memblokir temuan safe deposit box berisi 37 miliar rupiah. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu. Satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Safe deposit box ini hanya sebagian kecil dari harta Rafael. Sebelumnya PPATK juga menemukan adanya 40 rekening terkait Rafael Alun dengan mutasi mencapai 500 miliar rupiah. 40 rekening ini merupakan rekening atas nama konsultan pajak, perusahaan sekaligus rekening atas keluarga Rafael Alun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Rektor Universitas Udayana jadi tersangka dugaan korupsi dengan kerugian negara 443 miliar rupiah lebih. Informasi selengkapnya akan kami bahas secara komprehensif usai jeda, tetap di iNewsroom.